Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Adfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen ketiga Iko ya. Bagi ibu-ibu tadi ada masih pertanyaan yang belum dijawab Ustadz. Nanti kita sambung lagi. Mungkin langsung saja kita buka pertanyaan lagi Ustadz ya. Tapi boleh. Tunggu sudah dijawab, nanti langsung dijawab yang lain, Mbak ya. Mungkin dari sana ada yang bertanya, Bu ya? Silakan Ibu. Oke, silakan. Dari BKMT. BKMT Simpang tadi? 3 Sipin. Belum berubah menjadi Simpang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerni Mayati. Ibu Jerni Mayati. Jenny Mayati. Berasal dari Majelis Taklim Simpang 3 Sipin, tepatnya Langgar Nur Jahara, Sungai Sawang. Oh, ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ya, tadi Ibu. mengenai munafik. Ini saya sedikit bercerita, ada kawan yang selalu, memang sudah lama tidak berteman, maksudnya berkelahi gitu Ustadz. Ya. Tapi niat saya baik untuk memperkawankan dia supaya berteman. Jadi saya di sini bohong, di sebelah satu lagi bohong. Nah, yang saya tanyakan bagaimana saya itu termasuk orang munafik atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bohong untuk menyatukan. Menyatukan ya. Bohong enggak tuh? Iya, kalau saya mohon kalau Pak, ini habis kena kalau Pak. Baik, dari apa? Sini, Ibu mau tanya. Silakan Ibu, tanya Bu. Ya, ini dulu Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari BKMT Masjid Al-Ihsaniyah Simpang Jelutung, Kecamatan Pasar. Ya. Yang ingin kami tanyakan Bapak sedikit-sedikit tapi dua Pak, karena di sini ada BRI Syariah. Gini Pak. Yang pertama umroh dengan apa itu tadi dengan talangan. Kredit ya Pak ya? Talangan. Itu hukumnya gimana? Sebabnya kadang-kadang masyarakat itu tanya Pak, masuk kok ibadah kok ngeredit? Nah gitu. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kami ini biasa menjalankan, maaf di luar tema ya Pak ya, menjalankan sholat malam, sholat tahajud atau sholat hajat itu malam. Jadi di situ kami ini sering tidak sholat isya, tidur dulu karena nanti bangun jam 2 itu pasti bangun. Tapi kalau kami sholat isya dulu, bangunnya kadang-kadang subuh Pak, jam 4 baru bangun. Nah itu gimana Pak? Boleh apa tidak sholat isya ditunda? Dan kami ini juga kadang-kadang takut kalau kutunda, kami tidur dulu sebelum sholat isya, siapa tahu kami kebablasan, tidak bangun lagi. Nah ini mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu ini ya. Selanjutnya, monggo Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tira dari. Saya Hairul Bu. Saking mundi Bu. Ya, dari BKMT Permata Kelurahan Rawasari. Saya mungkin bertanya di luar tema kita ya Pak Ustadz. Iya Ibu. Asal jangan luang uangan balik namanya itu ya. Silakan. Terima kasih. Pak Ustadz, ini saya ada bertetangga, tapi tetangga saya itu terlalu sensitif dengan keadaan di lingkungannya. Sedikit-sedikit dia terlalu mudah tersinggung. Masalah anak maupun masalah apa lagi tuh Pak Ustadz. Gimana caranya kita mengatasi ataupun untuk bergaul dengan tetangga yang mudah sensitif seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebenarnya sensitif juga Bu. Sama. Sensitif dan feminim. Silakan Ustadz, jawab dulu pertanyaan mulai dari Ibu itu tadi. Kita jawab dulu ya.
Pertama Ibu Umi dari Simpang Rimbo tadi, Yasin dan doa itu yang terbaik kapan sih Ustadz? Tadi aku jawab tiap hari Ibu. Memang ada waktu-waktu yang terbaik Ibu ya. Di antaranya misalnya pada malam Jumat, subhanallah, malam yang baik, malam yang berkah. Ya, karena Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah penghulu dari segala hari. Dan hari itu subhanallah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga memang bagusnya kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sebuah zikir menjelang pagi, juga bagus kita laksanakan subuh. Ya, jadi qobla subuh dan ba'da subuh itu waktu yang paling baik juga. Ba'da subuh dan qobla subuh. Jadi sebelum subuh dan sesudah subuh. Subhanallah, waktu yang sangat baik untuk kita membaca Al-Qur'an. Kemudian juga baik kita jadikan bacaan Al-Quran atau Yasin atau doa atau apapun namanya, kita laksanakan rangkaian daripada Qiyamul Lail, rangkaian daripada bangun malam kita. Karena dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa orang-orang yang beriman bil ashari, setiap kali waktu malam, ya waktu tengah malam itu mereka sedikit sekali tidurnya. Banyak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu waktu yang baik. Memang kalau ditanya setiap waktu harus kita baca Al-Quran. Namun ada waktu-waktu yang disempurnakan dan waktu-waktu yang sangat sempurna. Itu Ibu Umi yang dari Simpang Rimbo. Kemudian Ibu Yati ya dari Simpang Tiga Sipin. Ustadz, munafik. Nah ini munafik kan bohong Ustadz. Tapi kami ini tetangga sebelah dengan tetangga sebelah, contoh lah era bertengkar. Jadi kami kok nak nyatukan cuman cara eloknya. Akhirnya kami ya berbohong lah. Mungkin bilang ke orang sebelah. Kata orang sebelah itu rindu dengan ibu. Iya, dia pengen ketemu, pengen ngajak ya cerita-cerita. Itu makanya saya ngundang ke rumah. Mudah-mudahan kakek ketemu di rumah Yasinan. Ya, datang pula ngundang sebelah. Nah ibu sebelah tadi waktu saya ngundang, saya tuh pengen lah minta maaf dengan ibu tuh, cuman tidak enak saya ngomong. Itu kata dia, kakek malam datanglah ke rumah ya. Kita Yasinan di rumah, aduh saya masak jengkol. Itu kan. Mudah-mudahan setelah makan jengkol baru ngomong enak kan. Baunya tuh Pak ada tahan. Begitu Ibu ya. Maksudnya apa? Hal yang seperti ini bukan bohong namanya Bu, hilah dalam bahasa agama. Artinya mungkin orang bilang berbohong untuk kebaikan. Ya, berbohong untuk kebaikan, tapi tidak semua bohong itu ditolerir. Ya, seorang suami ketika bertemu dengan istri, subhanallah istriku, ya Allah, seumur hidup tidak ada perempuan yang cantik kecuali engkau. Padahal kalau ditengok jauh, mano, iya, kan begitu, kan begitu, begitu Ibu. Apalagi macam Arul tadi, tidak ada yang ganteng seganteng saya, itu kan bohong Bu. Ya, tapi untuk memperbaiki diri, nah gitu, alhamdulillah senang hatinya. Nah, kan begitu artinya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal kebohongan yang ditolerir tanda kutip, tujuannya untuk memberikan kebahagiaan bagi orang, bukan yang berbicara halal dan haram. Suami istri ya, wah ya Allah, senang masakan adikku, ya Allah, saya makan di restoran ternama di Jambi ini, baru inilah yang paling enak. Mano? Baru inilah yang paling enak. Oh, ikannya, masya Allah, sambalnya. Oh, kalah restoran A, B, C, D di Jambi kok. Sekali masuk bayar 1,5 juta. Ini dah, wes. Padahal Pak. Padahal, itu. Jadi membahagiakan, dibolehkan. Pernah terjadi pada masa Rasul ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum sebuah minuman. Ketika itu Rasulullah minum, rasanya agak lain minuman itu. Tak mau Rasul ngomong, tak enak minuman ini. Cuma tidak enak dengan istri. Akhirnya dia ngomong, Aisyah, oh aku nikmati minuman ini, tapi rasanya nggak enak lah kalau abang minum dewean, pengen juga lah adik minumnya. Diminum oleh Aisyah, Aisyah langsung cium kaki Rasulullah, minta maaf karena airnya tidak pakai gula. Nah, kira-kira begitu. Bayangkan Bu. Jadi artinya kan tidak jujur Rasulullah ketika itu. Namun tujuannya untuk memberikan kebahagiaan, is okay. Ya, is okay, dibolehkan, tapi harus dengan kondisi yang betul-betul jelas dan benar. Insya Allah. So yang berikutnya Ibu ya dari Jelutung. Betul. Umroh dengan talangan boleh atau tidak? Ini Bu memang dibahas oleh para ulama. Hukum dasar umroh dan haji itu adalah istitoah, mampu, sanggup, ya itu hukum dasarnya. Bila tidak mampu berarti tidak wajib. Bila mampu berarti sudah wajib. Nah permasalahan sekarang ada kemudahan yang diberikan oleh bank, misalnya BRI Syariah hari ini alhamdulillah bersama kita. Ya, lalu kita ketika itu berangkat, apakah itu juga tidak boleh? Nah di situ ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena ketika kita berangkat umroh dengan talangan, kan ada programnya itu Bu ya, kita berangkat bayarnya nanti ketika kita balik. Itu kan ada akad namanya Ibu.
Akad itu ada namanya adalah kalau bahasa kerennya kontrak Ibu ya. Ada kita janji dengan pihak bank dengan kita. Andai kata nanti begini. Berarti kan kita bilang bank insya Allah setelah balik haji ini memang saya punya balik umroh ini saya bisa membayarnya dengan ketentuan begini. Kalaupun tidak saya membayarnya andai kata saya dipanggil oleh Allah ada ahli waris saya. Kan begitu, ada anak saya, ada keluarga saya. Atau mungkin pihak bank bilang kalau ibu sudah bayar sekian kemudian ibu mungkin dipanggil Allah ada nanti ketentuannya begini. Itu kan namanya akad. Ketika akad itu dilaksanakan, akad itu diwujudkan, maka menurut ulama tanda kutip sebagian menyatakan dia mampu melaksanakannya, tapi mungkin tidak seperti yang ditetapkan. Jadi ibu, maka ulama membolehkan dengan talangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi diutamakan mereka yang berangkat umroh itu adalah mereka yang mampu secara fisik, mereka yang mampu secara materi, artinya berangkat tanpa hutang sedikit pun. Inilah yang paling sempurna insya Allah. Cuman ada kemudahan-kemudahan saja. Makanya dalam dalil Islam itu ada pengecualian-pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya sholat malam Ustadz. Kemudian sholat isya ditunda. Boleh atau tidak? Ada memang beberapa hadis Rasulullah melakukan beberapa kali. Ya, dan tidak tiap kali Ibu. Kenapa? Karena beliau melaksanakan sholat isyanya di tengah malam berbarengan dengan sholat malam. Ya, sholat malam. Cuman kita harus berhati-hati. Contoh yang dilakukan adalah Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab tuh paling takut bangun tidur langsung mati. Paling takut. Makanya Umar bin Khattab itu apapun ibadah sebelum tidur dia laksanakan dulu. Kalaupun nanti mau diulang lagi kaget malam dia ulang lagi balik. Itu Umar bin Khattab kehati-hatiannya Bu ya. Jadi kalau dia mau ngulang lagi balik. Macam sholat witir. Beliau kalau sudah sholat witir sebelum tidur dia sholat witir dulu. Nanti malam kalau andai kata masih sehat dan bangun bisa tahajud dia lanjutkan lagi witirnya. Subhanallah. Ya, bahkan dia juga tidak melaksanakan lagi witirnya. Artinya inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai kehati-hatian. Begitu juga dengan kita. Siapa sih yang bisa tahu kita? Kita anggap diri kita sehat, tahu-taunya pas dibanguni suami tidak bernyawa lagi, isya belum, rugi kan? Maka dari itu lebih baik laksanakan lebih awal sebagai kehati-hatian kita. Mudah-mudahan Allah membangunkan kita untuk melaksanakan sholat malam dan kita bisa melaksanakan sholat malam dengan sempurna insya Allah. Ibu Ira dari Rawasari, Ustadz sensitif nian, tersinggung dikit tersinggung, kok sedikit. Kayak gitu. Gimana menghadapinya Ustadz? Iya, jangan disinggung. Maksudnya adalah ibu menghadapi orang seperti memang perlu kesabaran banyak seperti itu ibu ya. Saya ibu ya alhamdulillah punya sekolah. Kita mendidik anak-anak. Kadang-kadang emaknya ikut campur Bu. Padahal kita di sekolah betul-betul mendidik anak dengan baik. Mulailah emaknya tersinggung. Itu repot Bu nganunya. Akhirnya kita harus kasih pendalaman dekat-dekat. Alhamdulillah lama-lama dia paham. Memang ada orang demikian. Maka kita harus menghadapinya dengan sabar. Bagaimana cara menghadapi dengan sabar? Karena kita tahu sifatnya, kita juga harus berhati-hati bergaul dengannya. Ya, karena kita tahu keadaannya, berarti kita harus berhati-hati berbicara dengannya. Maka pembicaraan-pembicaraan yang kita lantunkan atau kita sampaikan kepadanya juga penuh dengan kehati-hatian. Ya, karena tidak semua orang Ibu sama dalam bicara. Maka kita hati-hati, bicaranya pun baik-baik, jangan sampai kita menjauhi dia. Menjauhi dia nambah tersinggung. Enak kalau tersinggungnya diam ya Bu. Tersinggungnya cerita dengan orang lain, buruk kita. Nah itu yang tidak enaknya itu Bu. Ya, maka dari itu kita tetap baik dengan dia. Walaupun mungkin hari ini kita berbicara dia tersinggung, kita tidak tahu. Mungkin besok kita tetap baik dengannya, tanda kutip membuat hatinya terbuka. Sembari mendoakan dia mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkatinya. Insya Allah. Gitu Ibu ya. Memang ada orang model itu tersinggung. Karena dikit bawa cerita amulai. Ya. Macam lah, sakit hati lah inilah itulah. Wah sampai kadang-kadang sedunia tahu galau. Padahal kita tidak pernah jahat dengan dia. Nah, kita tetap mendoakan semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Insya Allah. Iya. Habis Pak. Ya baik, itulah tadi jawaban dari Ustadz ya. Mudah-mudahan tadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz bisa dimengerti oleh kita. Nanti kita sambung lagi Bu ya. Dan juga itu saya menyapa juga ini dari mahasiswa KPI IAIN Sultan Taha. Terima kasih sudah hadir di studio kami Mas-mas dan mbak-mbak yang
Elo-elo ganteng-ganteng ya. Oke, nanti terrehat dulu sejenak Bu. Nanti boleh langsung mau bertanya dengan Ustadz, silakan nanti kami beri kesempatan untuk Anda ya. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal a'yana istaqnalik wal hawa nadana wal hawa nadana